langsung saja kita lihat kebenaran firman Tuhan dengan tema kita hari ini, konsisten. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Daniel ini pada saat itu menjadi orang nomor sekian. Ada 3 pemimpin besar yang dipilih oleh Raja Darius pada saat itu. Salah satu pemimpin terbesarnya yang bernama Daniel. Dan di bawah ketiga orang ini ada ratusan pejabat-pejabat penting seperti bupati dan segala macamnya. Maka ketiga orang inilah yang memimpin. Tetapi 2 orang ini iri terhadap Daniel. Maka kedua orang ini berkata, "Tuanku Raja Darius, si Daniel itu tidak mau menyembah berhala kita. Si Daniel itu tidak mau datang seperti apa yang kita lakukan, menyembah patung itu. Tetapi dia datang kepada Allahnya. Oleh karena itu Raja Darius, keluarkanlah surat perintah supaya Daniel mendapatkan sanksi, supaya dia tidak lagi datang kepada Allahnya sebagaimana yang biasa dilakukan." Tahu tidak apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Daniel mendengar dan mendapatkan surat perintah itu, justru Daniel tidak merubah konsistennya kepada Allah. Ketika Daniel tidak taat kepada Raja Darius, ada sebuah konsekuensi. Sebetulnya Bu Manurung jago dia nyebutnya. Ya, coba Pak Manurung jago kan? Akhir-akhir. Apalagi kalau sudah ompong di depan, harusnya akhir-akhir gitu. Bapak Ibu Saudara, ada akibat dari ketidaktaatan Daniel apabila dia tidak taat kepada perintah atau surat yang diberikan oleh Raja Darius. Artinya adalah Daniel sedang mengalami masalah yang sangat besar. Artinya adalah Daniel sedang mengalami problema, sedang mengalami pergumulan yang besar. Dan pergumulan yang dialami adalah taruhannya nyawa, bukan berbicara tentang makan dan minum. Hari-hari ini kan kita sedang menjalani pergumulan apa? Tentang makan dan minum. Gimana nanti biaya kontrakan, gimana nanti cicilan motor, gimana cicilan mobil, gimana nanti usaha saya, gimana nanti anak saya, uang sekolahnya gimana, sekolah di mana. Kita kan masih dalam ruang lingkup pergumulan kita tentang makan dan minum. Tetapi Daniel, Bapak Ibu Saudara, mengalami sebuah masalah, dan ketika dia tidak taat, nyawa taruhannya. Ketika dia dengar surat perintah itu dan datang kepadanya, apa yang dia lakukan? Justru dia tetap melakukan kebiasaan yang sebagaimana kata Alkitab tadi di dalam ayat yang kita baca. Dia berlutut 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Sama-sama kita baca, seperti yang biasa dilakukan. Artinya Daniel adalah ada masalah, dia ada masalah, ada pergumulan, dia ada pergumulan. Dia konsisten dan fokus kepada Allahnya. Dia tidak meninggalkan lututnya untuk bersujud dan berharap kepada Allah. Dia tidak meninggalkan doanya. Dia tidak meninggalkan persekutuannya kepada Allah. Kita kalau lagi ada masalah Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita berdoa dan ada jawaban, hilang dari kursi gereja. Coba bilang begini, itu dah ya. Betul. Hari ini
berusaha yang dekat denganmu. Pertolonganmu datang dari orang hebat yang pernah rela mati bagimu. Siapa namanya? Yesus. Teman sahabat, jangan kau suka curhat sama siapa, sama orang kaya Bapak Ibu yang kau anggap suka menolongmu. Percaya tidak, ketika kau hari ini minta tolong sama dia diam, nanti dia ketemu dengan orang lain, kamu yang diceritakan sama orang itu. Bolak-balik terus datang dia sama saya, tapi di depanmu dia seperti malaikat. Hari ini Tuhan mau katakan begini, jemaat diri karisma, pergumulan apapun yang kau alami, kamu jangan curhat sama orang lain. Kalaupun kau curhat sama orang lain, cari orang yang tepat. Cari orang yang tidak mulut ember. Amin. Cari orang yang tepat, yang kerohaniannya baik, yang mulutnya tidak mulut ember, yang Bapak Ibu bertanggung jawab, yang tidak menceritakan kemanapun tentang pergumulanmu. Salah enggak Pak? Aku curhat sama siapa? Enggak salah, tapi kamu harus lihat siapa dia. Jangan sampai kamu cerita kepada dia, justru seluruh jemaat tahu masalahmu. Ibu-ibu, jangan kau ceritakan masalahmu kepada ibu-ibu lain tentang kelemahan suamimu. Kok sedikit ibu-ibunya ngomong? Tidak ada kelemahan. Masalah tidur suaminya ngorok pun diceritain. Masalah ada panu di belakang suaminya diceritain. Masalah ada kurang diceritain. Ngapain kau ceritain kelemahan suamimu sama temanmu? Nanti ketika kau tidak ada di situ, kira-kira siapa yang diceritain? Halo, kumpulah Usima Tupak, Marestu, Ibu Silitonga, betul ya? Ibu Silitonga, bukan Siwotang ya? Silitonga, saya sulit membedakan Siwotang sama Silitonga ini. Ya, betul? Ibu Silitonga, Mama Gensu, apa? Hansel, ya, sampai Buanu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika nanti Ibu Sulitoma tidak ada, yang dibacakan mereka ini siapa? Pasti ini. Bisa saja cerita awalnya baik, tapi ujungnya yang satu kena kesal, tahu tidak? Kan dimulai dari situ. Tapi tolong ya, jangan ceritakan sama siapa. Nanti si Ida ini bilang begini sama siapa? Tapi Pung, jangan ceritakan sama siapa. Cuma kita dua yang tahu. Siapa Pung cerita sama Mak Kenso? Ida Kenso. Tapi tolong ya Mak Kenso ya, jangan cerita sama siapa. Dia datang ke budangannya. Jangan ceritakan sama siapa. Ceritakan sama Mak Elsa. Jangan ceritakan sama siapa. Kira-kira semua jemaat bisa tahu nggak? Tahu jadinya. Halo. Tolong ya, ibu-ibu, jangan kau ceritakan kelemahan suamimu sama siapapun. Karena aibnya dia adalah aibmu juga. Karena kamu diberkati sudah jadi sah. Amin. Amin. Sampai di mana? Tidak bisa sampai sini. Jangan ceritakan siapa. Ya. Jadi kalau kamu curhat teman-teman semuanya, Daniel ini mengalami masalah, dia curhat sama siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Teman-teman semuanya, saya ini punya banyak relasi, punya banyak teman, punya banyak orang-orang yang berduit. Tapi saya selalu dan Ibu Gembala selalu ajarkan saya, di pergumulanmu jangan pernah curhatkan sama siapapun yang menurut mereka banyak uangnya. Pagi datang masuk dalam kamar, sujud dan berdoa, curhatkan setiap pergumulan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Bapak itu setia, kita yang kurang setia. Inilah yang dialami oleh Daniel. Ketika dia mengalami problem pada nyawa taruhannya, dia tetap konsisten terhadap Allahnya. Dia datang berlutut, dia datang berdoa, dia datang memuji Tuhan sebagaimana yang biasa dilakukan. Kalau kamu mengalami masalah, curhatmu datang kepada Tuhan. Kalau kamu mengalami masalah, ibadahmu jangan kurangi. Kalau kamu mengalami masalah, doamu jangan dikurangi.
Kalau kamu mengalami masalah, baca firman-Mu jangan kurangi. Kalau kamu mengalami masalah, ibadah MC-mu jangan kurangi. Kalau kamu mengalami masalah, ibadah doa malam itu jangan kurangi. Justru kamu semakin antusias, justru kamu membakar orang lain. Dan orang lain bilang, di doa malam itu, Pak Restu datangnya dia. Di doa malam itu buta-bunan datang di situ. Di doa malam itu, Pak Diaken semua datang. Di doa malam itu, ada banyak orang. Kehadiranmu tanpa kamu sadari menyemangati dan memotivasi orang lain. Amen. Nggak usah kau banyak ngomong, hampir saja kamu, itu orang akan lihat. Nggak usah banyak ngomong, Bapak. Nggak usah, kau datang dua minggu, datang ke 2 malam, tambah marah dia. Emang cuma kerja saya ibadah. Tapi kalau kamu diam, tapi kamu memulainya, dia akan lihat 1 kali, 2 kali dia lihat. Wih, masakan saya di rumah hanya tenang-tenang, tidak datang. Jangan mengurangi kebiasaan yang biasa kau lakukan. Ketika kau mengalami pergumulan, juga ini Pak, ada lebih-lebih. Ya memang berat badan saya ada tambah sedikit, Pak, naik 2 kilo. Ya sudah 80 berapa ya? Karena kebanyakan kemarin kita ulang tahun, maka daging babi lagi. Nah kemarin lagi, maka dia makan lagi saya. Kayaknya makan enak terus ini. Walaupun puasa tapi makan enak. Dan sudah 2 minggu saya tidak jogging, Bapak Ibu Saudara. Karena pertama cuaca tidak mendukung, hujan terus. Yang kedua mau jogging, ternyata bunyi telepon. Pak, bisa tak pertemuan jam sekian? Terhalanglah 2 minggu ini sudah tidak jogging. Makanya tadi saya jogging ini di mana? Di sini, Bapak Ibu. Amin, amin. Supaya melatih jantung, Bapak Ibu. Supaya jantungmu tetap sehat, supaya jantungmu tetap berdetak. Amin. Amin. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, apapun pergumulan yang kau alami, kamu curhat sama Tuhan, kamu datang sama Tuhan, jangan mengurangi kebiasaan yang kau lakukan. Saya mau tanya lagi. Kira-kira kamu datang ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara, maaf ya, tadi kamu doa enggak? Cepat! Lama kali pun! Kamu akhirnya dadu, panjang terus, lupa. Padahal kamu malah, kamu mau ibadah. Yang kedua, kamu tadi pagi bangun, kamu doa enggak? Aku langsung lihat HP, atau langsung Yang ketiga, kamu datang tadi ke sini, pagi hari kamu baca firman. Halo, ada orang di sini? Ada orang di sini? Halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya apa? Halo juga. Halo. Ada orang di sini? Ada. Coba. Kamu sesibuk apapun, konsistenlah. Kamu tidak bisa Bapak Ibu berjalan tanpa Tuhan. Kalaupun kamu hari ini sukses kelihatannya, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Satu saat kamu akan kebentur dan jatuh. Kamu akan mengalami yang namanya stres tingkat tinggi. Dan di situ kamu akan bisa semakin jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidur bangun pagi hari karena kemurahan Tuhan, kita pun tidak bersyukur dan berdoa. Kenapa? Karena kamu bukan lagi menjadi sebuah gaya hidup. Kamu setiap hari tidak lagi konsisten dan tidak menjadi gaya hidupmu baca firman Tuhan. Yang kau baca adalah Facebooknya orang, statusnya orang. Kau cengingisan, Bapak seakan-akan kesurupan kau di situ. Suami udah dari sana, darah Yesus. Karena hari-harimu pegang HP dan tidak baca firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kau baca firman, kau sedang bercakap dan bersekutu dengan Allah. Makanya Bapak
Bapak Ibu Saudara, setiap perjalanan kita coba buat sebuah konsisten dalam hidupmu. Kamu bangun subuh Bapak Ibu Saudara, jam 4 atau jam 5 atau jam setengah 6 atau jam 6, usahakan dirimu lakukan berulang-ulang lebih kurang 3 bulan. Kalau lakukan berturut-turut tidak ada bolongnya Bapak Ibu, dan itu akan menjadi gaya hidup. Kau baca firman Tuhan setiap pagi Bapak Ibu Saudara, lakukan berulang-ulang lebih kurang 3 bulan dan tidak ada bolongnya. Saya yakin ketika kamu berangkat kerja tidak baca firman Tuhan, kok ada yang kurang ya? Karena sudah menjadi gaya hidup. Kalau kamu berulang-ulang tidak pernah absen ibadah minggu, ibadah raya, kau lakukan berulang-ulang 3 bulan saja Bapak Ibu Saudara, saya yakin kamu takut untuk absen tidak datang beribadah. Kenapa? Karena kamu sedang menyatukan dirimu kepada Sang Pencipta. Berulang-ulang rutin kau lakukan. 1 bulan kau tidak pernah absen, 2 bulan tidak pernah absen, 3 bulan tidak pernah absen. Dengar baik-baik, ketika kamu terus konsisten dalam 3 bulan ini, kamu dalam keadaan mungkin Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan gerimis, kamu akan bilang begini, mohon maaf dagingku, aku akan tetap datang ibadah. Kenapa? Kebiasaan yang berulang-ulang kau lakukan akan menjadi gaya hidup. Kalau kamu kebiasaannya dari mobil buang sampah sembarangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, akan menjadi gaya hidup tak? Jadi gaya hidup tak? Buang aja. Karena kebiasaan. Jadi sesuatu yang kau ulang-ulang berulang-ulang kali itu akan menjadi gaya hidup. Dan Daniel ini melakukan kebaikan-kebaikan dan dia berulang-ulang lakukan. Dan itu menjadi gaya hidup. Dan Anda tahu Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat selanjutnya dikatakan demikian. Daniel 6 ayat 16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel pasal 6 ayat 20 dikatakan begini, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kira-kira suara yang sayu itu Juni gimana? Suara yang sayu. Woi, gitu sayu. Hah? Sayu itu, oh gitu. Sayu itu kira-kira begini. Juni, masih hidup kan kalau Juni? Maka tidak mencatat, dan ketika sampai dekat gua itu berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu. Orang Batak ini agak sulit sayu ya. Agak sayu. Ibu gembala itu kalau nelpon Bapak Ibu, telepon di telepon orang, saya bingung dia kok bisa dia ngomong begitu ya. Mana saya? Oh, ya, personal sebagai. Ketika saya dengar dia di sana, saya lagi nonton di rumah di kamar. Halo, ya Bu. Oh ya, oke Bu. Saya bilang gini, kok betul pelan betul dong. Dengar orang yang ngomong sama kamu itu. Sayu. Kalau saya, ya apa? Terus, oh ya, nanti ketemu ya. Kenapa aja dia? Kalau ibu gembala itu, oh iya Bu. Terus akhirnya itu, yang bolak-balik dibilang, apa bahasa sih? Tuhan berkati, shalom. Dan nanti mau dimatiin, Tuhan berkati. Sudah berulang-ulang, saya bilang. Emangnya salah kan kalau berulang-ulang bilang Tuhan berkati, katakan sama saya. Sayu, shalom. Apalagi ngomong sama orang baru. Ya, oke. Sayu betul. Tapi kalau marah sama saya, enggak sayu. Enggak, aku bilang nih, tapi Itu bukan marah. Kembali lagi, ya, kembali ke laptop. Dan ketika sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?
Nanti Anda baca ayat-ayat berikutnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika singa-singa lapar itu melihat Daniel, tertarikkah singa itu Bapak Sombing? Harusnya singa itu, Bapak Ibu, singa yang lapar tidak akan pernah membuang kesempatan untuk mangsanya. Tapi Alkitab mencatat, begitu banyak di gua singa itu singa-singa yang kelaparan, satupun singa itu tidak tertarik dengan Daniel. Kenapa bisa? Halo? Kalau kau pakai dengan akal logikamu bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalananmu, kalau kau melupakan Tuhan, kau akan bilang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan, ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, kau konsisten melakukannya, apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tak bisa menjadi bisa. Sebab bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin. Jadi singa-singa itu melihat Daniel. Daniel hanya santai. Dia tahu Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Dan ketika dia duduk gua singa, Tuhan Allah pun ada di sana, menyertai, menjaga dia. Dan Alkitab selanjutnya nanti berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika Daniel melihat Raja Darius hidup, maka dia tahu bahwa Daniel dikhianati, bahwa orang-orang berencana membunuh Daniel. Maka Raja Darius berkata, semua orang yang mengkhianati, yang memfitnah Daniel, semuanya masukkan ke gua singa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Belum sampai ke dalam, masih di depan pelataran pintu, singa, Alkitab mencatat, sudah menerkam semua orang-orang yang memfitnah Daniel. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, ketika kamu konsisten dalam perjalananmu, ada masalah, tidak ada masalah, ada pergumulan, tidak ada pergumulan, kebiasaan yang berulang-ulang kau lakukan, dan ketika konsisten dalam hidupmu, maka Tuhanlah sebagai pembela dalam hidupmu. Amin. Amin. Dan akhir dari semua ending ini, Bapak Ibu, Alkitab mencatat, Darius berkata, yang mereka tadinya penyembahan berhala, maka Raja Darius berkata, semua kamu bahwa Allahnya Daniel lah Allah yang benar. Lalu dari kejadian yang kau alami, kau udah sebanyak ngomong sama orang, tapi orang lihat hidupmu berbeda, maka orang akan berkata, di mananya kau tidak gereja? Kok kau kuat tidak menghadapi pergumulan masalah ini? Dan kemudian kau semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin sukses. Dulu kau terpuruk, jatuh dan tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan suamimu, tidak menyalahkan mertuamu. Kau konsisten, kuliah semakin setia. Dan orang bertanya, di mananya kau gereja? Maka kamu bisa menjawabnya, Bapak Ibu, saya berjemaat di GBI Karisma Samarinda seberang. Di jalan mana itu? Jalan mana di mana? Aku lupa. Hah? Gak yang sengaja? Syarani Dalam. Oh, Sarani Dalam. Sorry, agak sulit mengingatnya. Di Sarani Dalam. Siapa gembalanya? Pendeta Charles. Oh, yang suka marah-marah itu. Agak lucu juga orangnya itu. Saudara, aku kasih. Kamu kira-kira banyak ngomong kan? Enggak. Tapi dari dirimu, karena konsistenmu dalam dirimu dan hati Tuhan, kamu ada masalah, tidak ada masalah, tetap setia kepada Tuhan. Dalam pergumulanmu kamu mampu melaluinya. Orang akan kagum dan orang akan berkata, hei, datanglah kau ke GBI Karisma itu, dan di sana kau akan mendapatkan kekuatan, di sana kau akan mendapatkan pengurapan, di sana kau akan mendapatkan pertolongan, karena Tuhan ada di sana. Amin. 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 Semakin banyak kita, Bapak Ibu, kursi ini semakin tidak muat, dan semakin banyak kita, Bapak Ibu, pembangunan gereja semakin lebih cepat. Amin. Bersama kita pasti bisa. Bercerai kita runtuh. Apalagi itu sisanya? Bersatu kita teguh. Bercerai. Udah keluar.
angkat mereka berdua itu kami lagi kan. Baru diurapi mereka berdua ini. Saudara yang bersih. Daniel tanpa banyak bicara, hanya konsisten, tapi semua orang akhirnya menyembah Allah yang hidup. Harapan baru dari sekitarnya, dari kesaksian pribadimu, akan banyak orang datang kepada Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Amin. Amin. Jadi teman-teman semuanya, kebiasaan yang kau lakukan dan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara dan tidak pernah bolong, itu akan menjadi gaya hidup. Dan kebiasaan buruk yang kau lakukan berulang-ulang, itu pun akan menjadi gaya hidupmu. Maka kebiasaan apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Kebiasaan yang baik akan menjadi gaya hidupmu dalam perjalanan. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Saya berharap kita belajar dari Daniel. Amin. Amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Bilang sama-sama, kita sudah mau selesai. Bilang sama-sama, tidak usah panjang-panjang itu. Yang penting mengerti, singkat dan melakukan. Pemain musik bisa maju ke depan. Karena kulihat tadi sebelah kiri sudah ada beberapa orang lebihnya. Kulihat tadi, mau kuliah persebanyak dari sini. Biasa banyak. Mungkin kita di malam dia juga. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis yang lalu saya antar Erin ke sekolahnya. Dan di perjalanan itu saya kan kalau naik sepeda motor atau nyetir itu suka nyanyi. Cuma sayang ketika saya nyanyi ciptakan lagu kemarin tidak saya rekam. Sayang sekali tidak saya rekam. Tetapi perjalanan saya itu berangkat, saya tumpangi tangan Erin, dan sampai di sekolah saya tumpangi tangan lagi. Saya pulang Bapak Ibu meneteskan air mata sejadi-jadinya. Saya teriak sambil pakai helm, pakai masker. Thanks God! Tapi dari situ mata saya tetap buka. Thanks God! Engkau baik. Kesimpulan dari lagu itu adalah Engkau menyertai Tuhan dalam setiap perjalanan. Jadi judul lagu itu adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu Saudara, jangan kamu kira saya ini di depan enak-enak semuanya. Pak Gembala itu enak. Pak Gembala itu banyak duitnya. Siapa bilang? Jangan kamu kira bayangan murid saya itu miliaran Bapak Ibu Saudara. Duit itu ada sama orang lain yang sedang Tuhan gerakkan orang itu datang kasih ke saya. Tahu enggak Bapak Ibu? Perjalanan yang kulalui, seringkali aku tidak konsisten. Akhirnya aku jatuh, ditipu orang, sudah bangkit lagi ditipu orang, bangkit lagi ditipu orang, bangkit lagi ditipu orang. Saya jatuh bangun, tetapi Ibu Gembala selalu bilang, belajar mengikhlaskan. Saya harus kerja buat cendol. Berharap dari jemaat tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Saya harus naksi Balikpapan Samarinda, Bontang Sahata. Saya harus mengerjakan yang sebenarnya bukan saya kerjakan. Saya difitnah orang, saya dihujat orang. Dalam setiap perjalanan, anak saya mau beli susu dan bisa. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kurang setia apa yang aku lakukan. Seluruh hidupku sudah kulakukan kepadamu. Ku persembahkan. Bayangkan orang tua mana yang tidak sedih anaknya Bapak Ibu Saudara biasa minum susu dan bisa minum susu. Menangis sebalik. Ibu ngajar ke tengah. Saya pulang ngajar Bapak Ibu Saudara dari kampus. Saya pulang ke rumah dulu ada pembantu saya, orang Madura yang jaga ini. Nangis sejadi-jadinya. Saya masuk dalam kamar, Tuhan, masakan susu dan bisa aku kasih ke anakku.
mulai ku cari uang receh, di kaleng-kaleng, di bawah tempat tidur, mungkin saya cari di kantong-kantong siapa dari yang Bapak Ibu. Saya kumpulkan uang receh dan tidak sanggup beli susu itu. Saya masuk lagi ke kamar. Erik tetap nangis. Anak kalau sudah kehausan susu, nangis terus apa tidak? Mau kau cubit pun nangis. Mau kau buat kaki dong, tetap nangis. Bapak Ibu Saudara, saya curhat sama Tuhan. Waktu yang sangat singkat, seorang hamba anak Tuhan, seorang pengusaha telepon saya, Pak Pendeta ada di rumah kah? Ada. Saya mau ke rumah. Dia ngantar uang ke rumah. Musisat demi musisat telah kulihat, Bapak Ibu. Pertolongan demi pertolongan telah kulihat. Setiap perjalananku, Bapak Ibu Saudara, maka saya harus belajar membiasakan diri saya konsisten terhadap apa yang biasa kulakukan. Pembelaanku bukan dari pengusaha-pengusaha yang kukenal, pembelaanku dari Tuhan. Sakit, pedih. Apalagi yang menipu kita adalah orang yang dekat dengan kita. Apalagi yang menipu kita adalah yang selalu berkata, "Shalom Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta." Orang gitu. Kalau penjahat yang nipu kita masih enak. Ini yang mau shalom. Saya berharap kamu jemaat diri karisma jangan ada yang nipu orang lain ya. Bisnis kamu jujur Bapak Ibu. Amin. Jangan kamu tipu orang. Kamu nanti yang susah. Ditagih malah dia marah. Ibu Gembala sebagai teman sehidup semati saya berkata, "Tapi ikhlaskan. Sekarang yang ada Papi memperbaiki diri. Perbaiki diri. Yang jam doa kurang, tingkatkan jam doa. Yang pelayanan kadang sembarangan, konsisten dalam pelayanan, serius pelayanan, kasih yang tulus." Mohon maaf, kami persepuluhan tidak pernah bolong Bapak Ibu. Maaf ya, selalu kami kasih lebih persepuluhan. Tapi apa yang kualami banyak pergumulan. Mohon maaf, bukan tidak ada duit di lemari Bapak Ibu. Ada duit di lemari, tapi itu uang apa? Uang persepuluhan. Ibu itu selalu setiap saya khotbah di mana, dapat berkah dari mana, ibu itu sudah konsisten sisihkan persepuluhan. Mohon maaf teman-teman semuanya. Mohon maaf. Ibu itu saya bilang gini, nih kan ada uang di lemari, itu uang persepuluhan, itu miliknya Tuhan. Loh nanti kan bisa kita ganti kalau saya gajian. Jangan. Kelihatannya prinsipnya ibu itu konyol Bapak Ibu. Tapi saya belajar dari Ibu Gembala, konsisten. Jangan kamu mengambil yang bukan menjadi bagianmu. Kelihatannya saja kau baik-baik hari ini, tapi perjalanan masih panjang. Saya marah sama ibu. Ini kok Elisa nangis. Kasih aja teh manis. Jangan pernah pakai miliknya Tuhan. Maaf ya teman-teman semuanya ya. Saya harus keras buat saudara ini. Saya tidak menggubris sedikit pun uang persepuluhan itu. Mungkin kamu berkata sama saya, bodoh betul Bapak Gembala. Orang uang sudah jelas di situ, anak sudah butuh. Tapi saya mau katakan, ibu bilang, Tuhan pasti tolong. Itulah saya bilang tadi, orang datang ke rumah telepon saya, ngantar uang, bisa beli susu 1 tahun Bapak Ibu. Katakan wow. Katakan wow. Katakan wow. Halo. Kalau kau mau melihat hebatnya Tuhan itu, kau harus setia. Amin. Kalau kamu tidak belajar dari saya, belajar dari Ibu Gembala. Terus dia ibu. Kamu belajar dari dia. Waduh, itu dah saya bilang ini. Jujur betul lah manusia satunya. Saya ini tertolong karena ada seorang wanita. Makanya kitab Amsal berkata, istri yang hebat bagaikan permata, siapakah yang mendapatkannya? Saya Pak, dapatkan istri permata yang jujur, tulus, tidak neko-neko. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara,
saya nangis. Masakan saya harus bermain-main sama Tuhan? Setiap perjalananku Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan adakan saja mukjizat dan mukjizat. Tuhan adakan saja pertolongan dan pertolongan. Tuhan adakan perkara-perkara yang besar. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Halo? Kalau kau pakai kalkulasimu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar ini, cukup enggak? Cukup enggak? Kemungkinan dapat. Awal Covid, di situ kehancuran saya babak belur. Kandas sekandas-kandasnya, tapi saya masih bisa senyum di tengah jemaat. Saya berangkat ke Surabaya seminggu 3 kali. Di blok nomor saya untuk nagih duit saya dan dikembalikan. Ibu bilang, ikhlaskan Pi. Papi hanya ikhlaskan, banting di meja. Karena bukan duit 100-200 juta Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ibu datang ke belakang gereja dari kantor itu. Saya lihat dia nangis berdoa di belakang. Waduh, kalau sudah ngadu sama Bapak di surga nggak main-main. Habis dia pulang dari belakang datang ke meja saya. Pi, boleh nggak aku kasih masukan? Kita pulang ke rumah. Tahu nggak? Saya pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara berdua. Dia ambil dari berangkas itu sertifikat rumah. Oh, nggak cocok ini. Ini cocok. Untuk apa nih? Ini papi pakai modelnya papi lagi. Loh, ini kan sudah baru diambil dari bank beberapa bulan yang lalu. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini sarjana S2. Nggak apa-apa. Cuma satu pesanku sama papi adalah ikhlaskan yang sudah pergi. Jangan pernah ingat-ingat lagi. Tuhan pasti ganti. Saya mulai Bapak Ibu. Cuma masalahnya saya baru tahu hutang saya 1 bulan harus bayar 98.700.000. Pak Gensu, kira-kira gimana Pak Gensu? Pak Damani, kira-kira gimana Pak Damani? Berat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Aku mulai dari nol. Saya konsisten. Dan saya melupakan semua itu. Ikhlaskan semuanya. Tuhan berjuta cara menyertai, memberkati saya. Dan sampai hari ini. Amin. 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 Hasil dari kerjaan Ibu Gembala langsung sisihkan. Habis dari situ bayar hutang. Bukan bayar hutang dulu baru persepuluhan. Maaf ya. Kalau kamu demikian, cukup gak kira-kira? Kau buktikan Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ini saya berharap kamu konsisten sekarang. Ada masalah, tidak ada masalah, konsisten kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kau lakukan Bapak Ibu. Maka kamu akan melihat Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat, Tuhan ajaib. Sama-sama pakai berdiri. Inilah rindu
saya selalu dalam khotbahnya bilang begini, coba dulu sebentar tutup tokomu itu, saya kan butuh uang. Dia bilang, dia diskusi dengan saya, gimana menurut Bapak? Saya bilang begini sama dia, kalau kamu ada di gereja itu, kamu ikuti komunitas itu. Emangnya kalau kamu buka tokomu di hari Minggu, langsung buat kamu kaya raya? Saya bilang, halo, yang kau punya toko sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang kau punya dagangan sendiri, renungkan itu baik-baik. Yang kau punya usaha sendiri, ketika kamu buka tokomu, kamu ada ibadah FC. Emangnya ketika kamu hanya 2 jam, 3 jam, langsung kaya raya? Enggak tahu sih. Kamu bernapas dari mana? Kamu dari mana? Saking jengkelnya saya, Bapak Ibu Saudara, dia masih ngotot dan ngeyel. Dia bilang, saya bilang begini, emangnya kalau kamu 2-3 jam berapa kira-kira warungmu dapat? Saya bilang, ya paling Pak bisa 50.000, ya bisa 70.000 atau 100.000. Kalau gitu saya ganti berapa? Saya bilang, kamu datang dalam ibadahku. Saya bilang, ngayelan, jengkel saya bilang. Teman-teman semua di sini, ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, dia tidak kasih iuran. Kita kan pendetanya ada iuran. Bola balik, asal Bapak Ibu Saudara dalam kegiatan dia bayar iuran. Terus dia pendeta, tidak kembali ke persepuluhan. Mau bagaimana kamu jemaat mau kembali ke persepuluhan? Kamu sendiri tidak jadi contoh, saya bilang. Dihitung Bapak Ibu Saudara, dia curhat sama saya. Apa itu ketua BPD begini-begini? Dia ceritain semuanya. Saya bilang begini, bro, kalau kamu tidak bisa bayar, daripada kamu ngoceh-ngoceh sakit hati, berapa semuanya? Saya bilang, biar saya bayar ya. Aku bilang, diam. Tapi saya berharap ketika saya bayar hari ini, kamu setia ke depannya. Saya bilang, oh jangan Pak. Maksud saya begini teman-teman semuanya, kamu utamakan Tuhan dalam hidup. Amin. Kamu ada di GBI Karisma ini Bapak Ibu, semua ada aturan lain. Percayalah apa yang kau lakukan itu akan membawa keberkatan buatmu. Sanggupkah kamu menambah 1 hashtag kata Alkitab? Semua datang berkat dari mana? Semua datang berkat dari mana? Dari Tuhan. Saya tahu harus ada ibadah MC Bapak Ibu Saudara. Saya ada di Surabaya. Saya pulang hari itu Pak. Maaf teman semuanya, ini harus saya sampaikan kepada saudara. Saya ambil pesawat pagi. Saya meeting sebentar 2-3 jam di Surabaya. Saya harus pulang, waktu itu masih bandara di Balikpapan. Jemaat ada tahu saya di atas langit sana? Tidak ada yang tahu. Tapi saya harus konsisten Bapak Ibu. Saya berani berangkat, saya harus pulang dan saya harus bersama dengan jemaat. Karena itu panggilan saya. Teman sahabat yang hadir hari ini, kau tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kau tidak bisa menambah 1 hasta pun terhadap berkatmu kalau bukan Tuhan yang buka pintunya Bapak Ibu. Ibadah, saatnya ibadah. Kau tutup sebentar kok. Amin. Amin. Senggol dong bilang, kau dengar itu. Ibadah eksi kau datang. Kau tidak bisa sendiri Pak. Kau akan jatuh nanti. Kau butuh Tuhan, kau butuh komunitas. Sesibuk apapun kamu, utamakan Tuhan. Kecuali kamu karyawan yang terikat dengan perusahaan, tidak bisa. Sekarang kamu konsisten terhadap Tuhan. Perjalananmu bukan orang lain yang bela, Tuhan yang bela dalam hidup. Bapak, aku berdoa hari ini buat seluruh umatmu yang hadir. Kami belajar dari Daniel ketika mengalami masalah yang sangat berat, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi dia tetap konsisten, tidak mengurangi persekutuannya, tidak mengurangi penyembahannya, tidak mengurangi keintimannya. Dan hari ini apapun yang sedang kami alami, dalam tekanan ekonomi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, karir dan bisnis, dalam rumah tangga, ajari kami konsisten ya Tuhan. Tidak mengurangi persekutuan kami, tidak mengurangi ibadah kami, tidak mengurangi kedekatan kami kepada Tuhan. Justru kami semakin intim dan semakin dekat dan terhubung dengan Tuhan. Pembela kami datang daripada Bapa. Oleh karena itu jamaah kami semua, tidak ada yang terlewatkan. Biarkan kami memulai dari sekarang
membiasakan sesuatu yang baik dan kami lakukan berulang-ulang, dan itu akan menjadi gaya hidup kami. Jamah semua umat-Mu, apapun kebiasaan yang kami lakukan, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk, malah suka menunda-nunda, hari ini jamah kami semuanya. Kami mau berubah di hadapan Tuhan, kami mau terus mau belajar di hadapan Tuhan, maka kami mau konsisten di hadapan Tuhan, karena satu-satunya pertolongan kami adalah Kristus yang rela mati bagi kami. Diberkati kami semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Pengharapan baru, hikmat baru, kuasa yang baru, berkat yang baru tercurah buat kami semuanya. Ini doa dan harapan kami. Kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.